Selamat datang di materi ke-7 mata kuliah Manajemen Konten. Materi ke-7 ini tentang jenis antarmuka dan interaksi. Seperti yang kita ketahui, user interface atau antarmuka pengguna itu dipergunakan untuk mendukung atau memfasilitasi komunikasi antara aplikasi dengan user. Di sini setiap aplikasi termasuk sistem operasi memiliki user interface yang diharapkan mampu mendukung proses komunikasi tersebut sehingga berjalan secara efektif. Fungsi utama dari user interface sebuah aplikasi adalah untuk menerima input dari user dan memberikan output kepada user. Namun, jenis input yang diterima oleh user interface dan jenis output yang diberikan user interface tersebut dapat berbeda dari satu aplikasi dengan aplikasi lainnya tergantung kebutuhan. Ada dua jenis interaksi user interface yang utama, yaitu interaksi berbasis graphical user interface atau GUI dan CLI atau command line interface. Yang pertama, graphical user interface GUI. Interaksi berbasis GUI atau interaksi grafis adalah interaksi di mana user berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi dengan cara point and click, ya, menunjuk sebuah objek di layar kemudian melakukan klik. Ini seperti yang kita lakukan seperti biasa. Antarmuka grafis seperti ini biasanya berisi beberapa ikon yang merepresentasikan elemen-elemen atau variabel tertentu seperti file, kemudian directory, file itu termasuk shortcut juga ya, dan perangkat atau device. Ikon grafis yang disediakan di user interface ini dapat dimanipulasi oleh user dengan menggunakan perangkat pointer yang sesuai seperti mouse. Kemudian juga trackball jika tidak ada mouse, layar sentuh juga dengan light pen. Perangkat input lain seperti keyboard juga dapat digunakan untuk memanipulasi elemen ikon grafis ini atau elemen grafis ini. Di sini GUI dianggap sebagai antarmuka yang sangat user friendly karena setiap objek diwakili dengan ikon yang sesuai. Ini berbeda dengan user interface yang berbasis command line. Di sini pengguna tidak perlu memberikan perintah berbentuk teks untuk menjalankan tugas. Beberapa keunggulan dari aplikasi atau sistem operasi berbasis GUI adalah yang pertama, mudah dimengerti oleh semua orang, bahkan pemula. Kemudian kedua, memberikan feedback visual yang lebih baik bagi user. Misalnya saat user akan menghapus file penting, maka akan ditampilkan warning dengan tanda warna merah. Kemudian ketiga, GUI memungkinkan user untuk melakukan sejumlah tugas secara bersamaan atau yang dikenal sebagai multitasking. GUI pertama yang dibuat secara komersial adalah ini, PARC, yang dikembangkan oleh Xerox. GUI ini dipakai Xerox 1080, sistem informasi Xerox 1080 yang diproduksi tahun 1981. Nah, setelah Steve Jobs melihat desain GUI ini, dia memerintahkan jajaran Apple untuk mengembangkan desain serupa untuk Macintosh yang dimulai diproduksi tahun 1984. Microsoft mengikuti jejak ini dengan merilis sistem operasi Windows 10 yang berbasis GUI tahun berikutnya, 1985. Kemudian yang kedua, command line interface CLI atau antarmuka baris perintah adalah jenis user interface yang memungkinkan user untuk berinteraksi dengan sistem operasi
atau aplikasi dengan menggunakan atau memasukkan perintah tertentu. Di sini untuk melakukan sesuatu menggunakan antarmuka ini, user perlu menuliskan perintah, misalnya di command prompt untuk Windows atau di terminal untuk Linux. Ketika user menuliskan perintah ini, komputer akan langsung menerjemahkannya. Kelemahan dari command line interface ini adalah bahwa user perlu mengingat banyak hal untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Banyak sekali perintah. Sehingga jenis antarmuka ini tidak dianggap ramah dari sudut pandang user. Tidak user friendly ya. Kemudian jenis user interface lainnya adalah menu driven user interface. Ini merupakan seperti namanya antarmuka pengguna user interface berbasis menu driven. Ini biasanya digunakan untuk mesin ATM dan juga mesin tiket dan sistem-sistem embedded lainnya. User interface seperti ini umumnya berbentuk sederhana dan terdiri dari beberapa menu dan submenu yang dapat diakses user dengan menekan tombol atau menyentuh layar untuk touchscreen. Ciri khas dari menu driven ini adalah menunya tidak banyak. Kemudian form based UI, user interface berbasis form. Biasanya user interface ini menggunakan text box, radio box, dan button untuk membuat semacam form elektronik di mana user memasukkan sejumlah informasi untuk diproses di sebuah sistem. Seperti yang bisa diperkirakan, antarmuka ini biasanya dipakai untuk website untuk memperoleh data dari user atau juga dipergunakan di pusat layanan konsumen, misalnya call center yang memungkinkan operator memasukkan data dengan cepat. Berikutnya natural language. Antarmuka natural language ini merupakan antarmuka berbasis suara, di mana user berinteraksi dengan komputer dengan cara mengucapkan perintah. Kadang antarmuka ini ada yang menyebut sebagai conversational interface yang menstimulasikan percakapan dengan komputer. Antarmuka ini awalnya berasal dari ide dalam film fiksi ilmiah seperti Star Trek. Ini ya contohnya, namun saat ini jenis antarmuka ini masih belum sempurna untuk dapat dipergunakan secara manual. Kemudian salah satu aplikasi yang cukup baik merepresentasikan antarmuka ini adalah aplikasi voice recognition atau pengenalan suara yang dipergunakan oleh Apple atau Siri di iPhone dan Cortana di Windows. Contoh terkini lainnya adalah Google Voice Search. Ini sebuah produk Google yang memungkinkan user menggunakan Google Search dengan input suara, baik itu untuk smartphone ataupun PC. Pada awalnya produk ini dinamakan Voice Action dan sekarang ini sudah mendukung penggunaan kurang lebih 60 bahasa dunia termasuk bahasa Indonesia. Berikutnya yang terakhir, gesture driven. Inovasi terakhir dalam bidang antarmuka pengguna adalah antarmuka berbasis gesture. Seperti ini ya. Antarmuka ini adalah antarmuka yang dikendalikan oleh user dengan menggunakan gerakan anggota tubuh yang selanjutnya dideteksi oleh komputer. Gagasan awalnya pengembangan antarmuka ini pertama kali diajukan oleh Pranav Mistry pada konferensi TED. Proses deteksi gerakan tubuh dilakukan dengan menggunakan kamera, di mana hasilnya dipergunakan untuk menentukan apa yang diinginkan oleh user tersebut. Contoh lainnya adalah yang sudah kita kenal adalah penggunaan touchscreen di perangkat mobile, termasuk smartphone ataupun tablet untuk mendeteksi gerakan seperti pinching. Pinch itu mendekatkan dua jari, biasanya jari ibu jari dan jari telunjuk untuk melakukan zoom, pinch in, pinch out.
Ini sama dengan zoom in atau zoom out. Dalam hal ini beberapa konsol game juga mulai menggunakan antarmuka jenis ini, di mana Nintendo Wii merupakan pelopornya. Xbox dari Microsoft juga menawarkan sistem serupa dengan menggunakan kamera untuk mendeteksi gerakan. Mungkin cukup sekian untuk materi tentang jenis antarmuka dan interaksi. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.